Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Saya udah baca tuh komentar-komentar kalian yang minta saya supaya main ke rumah artis. Nah, sekarang saya lagi ada di depan rumah yang kayak rumah artis. Yuk, langsung aja kita ngobrol sama desainernya. Halo, saya Rica, saya dari Iris Interior. Hari ini kita mau lihat proyek kami yang ada di Alam Sutra, dan saya di sini sebagai desainer sekaligus kontraktornya. Ya, tetangga gimana? Udah kenalan kan tadi dengan Kak Ica? Nah, sekarang kita mau home tour ke rumah di belakang saya nih, yang ini desainnya mewah banget ya. Elegan, klasik. Ya. Oke, kita tanya-tanya nih. Boleh. Ini secara desain yang dipilih apa nih, Mbak? Untuk desain sudah pasti kan terlihat dari luar itu American Classic. Sangat spesifik keinginan sang klien, seperti mimpi dia dari kecil katanya. Jadi ini proyek mewujudkan mimpi? Benar. Buat gambaran yang nonton nih Kak, ini luasan lahannya masih inget nggak nih? Masih ingat. Jadi lahan ini tuh sifatnya hook ya. Untuk net keseluruhan lahan itu di 525 kalau nggak salah. Oke, Kak. Karena kepentok GSB nih, karena kan untuk hook itu ada sekitar 5 meter dari bibir jalan yang nggak bisa kita pakai. Betul. Jadi net dari bangunan itu sekitar 370-an yang bisa kita pakai. Bangunannya berapa lantai? Bangunannya 2 lantai aja. Oh, itu saya kira ada etik ya? Oh enggak, itu cuman buat percantik aja Pak, Oke, gitu, tapi secara memang fasad. hasilnya cantik ya. Iya. Nah, di belakang kita ini ada pintu, tapi jangan salah, ini bukan pintu masuk utama sehari-hari Iya, ya. bukan. Oke, jadi ini pintu apa Kak? Pintu percantik aja, karena dua sisi rumah itu kan harus kita dandanin kalau hook Pak. Biasanya American Classic itu banyak coupe, banyak jendela, supaya dari setiap sisi angle tuh cantik, kita pakein pintu di sebelah. Tapi emang bener cantik sih. Tadi saya pas baru datang, saya kira ini nih entrance-nya. Wow. Kayak Buckingham ya. Iya, keren banget. Iya, Tapi gitu. ternyata entrance utamanya ada di sebelah Sebelah sana. Yuk kita sambil jalan. Yuk. Karena ini rumahnya Hook, bisa kalian lihat ya. Wah, rumahnya Iya. ada di Hook. Ini tamannya juga bagus, terawat. Terawat. Nah, ini dia. Kita sudah di terasnya, dan Iya. ini terasnya pakai batu alam sepertinya. Dan yang ini pakai apa nih langsung? Ini kita udah langsung pakai granit, karena kalau batu alam itu kan kena hujan, sinar matahari, dia malah makin cantik gitu. Beda halnya kalau granit atau marmer, dia nggak bisa terlalu sering terkena matahari dan air, terutama air hujan. Oke. Efeknya tuh bisa kusam gitu. Jadi Ini pintu utamanya mirip ya dengan yang mirip, kita depan bikin ya? sama. Material pintunya pakai apa nih? Apa namanya merbau. Oh, Kita merbau. pakai solid merbau karena memang untuk pintu utama saya selalu sarankan itu solid wood, jangan pakai engineer wood atau plywood ya, karena kan sering kena matahari nih gitu, Oke. dan ada di luar gitu kan. Jadi yang bersifat alam tuh selalu bagus untuk selalu kena hit sama hujan gitu Pak. Oke, jadi yang sifatnya terpapar langsung cuaca di luar lebih bagus yang solid. Betul, solid dan bersifat alam ya, itu inget tuh. Oke, itu kuncinya. Nah, finishingnya pakai duko sebenarnya. Duko, iya, duko Oke, hitam. Duko hitam. Duko hitam satin. Oke, Gitu. kita mau lihat bagian dalamnya boleh? Boleh? Yuk. Yuk kita masuk. Nah, ini untuk area living room dari rumah ini. Jadi begitu masuk, kita langsung diperhadapkan sama living room yang pastinya cozy. Wow. Gitu. Tapi sebelum kita ke living room, Iya. ini area apa nih di sini nih? Oh, ini area main entrance. Jadi pada awalnya rumah ini tuh konsepnya nggak ada satu pilar ini Pak, pembatas. Jadi begitu masuk akan ada satu dinding pembatas supaya dari luar itu nggak langsung bisa melihat aktivitas di dalam. Oke. Jadi secara Hong Shui dari klien memang sudah ada preference gitu kan, mau ada satu dinding pembatas supaya area meja makan dan area living room itu nggak situ dari luar. Berarti ini sifatnya renovasi besar? Renovasi besar dan bangun dari nol sih sebenarnya. Bangun dari nol? Iya, bangun dari nol sih sebenarnya. Rumahnya yang awal seperti apa itu? Yang awal itu seperti rumah klaster pada umumnya. Jadi secara interior itu sangat susah untuk kita pecahkan sampai efisien banget ruangan yang terpakai gitu. Dengan kebutuhan klien yang pastinya kita tanya di awal. Abis itu moodnya American Classic, rumah bawaannya kan minimalis nih. Iya, iya. Wah udah gak nyambung nih kan. Susah. Jadi memang untuk membuat rumah idaman itu koceknya harus dalam nih Pak. Gitu. Oke, relate ya. Koceknya dalam nih semuanya marmer nih lantainya Iya, nih. jadi
Memang kalau untuk klasik itu kita selalu saranin pakai marmer. Pakai marmer ya. Dapat gitu. Naturalnya, elegannya, mewahnya dapat. Oke, di atasnya ada ceilingnya cukup tinggi nih. Ya, jadi balik lagi klien ini memang sudah tahu apa yang diinginkan. Tuh, jadi saya sangat happy kalau ada istilahnya campur tangan klien lah dalam desain. Supaya apa? Contoh, misalnya saya desain dan saya bangun rumahnya, tapi ada satu titik di dalam living room yang dia nggak suka. Dan itu tidak tersampaikan dari awal. Akhirnya kan pada saat kita masuk rumah kesel ya. Iya, nggak enak. Gue nggak suka living room ini gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi lebih baik dari awal ya. Benar, dari awal. Nah, gitu. ini dia area tamunya nih Kak. Iya, ini untuk area ruang tamu. Konsepnya itu seperti yang saya bilang, ini klasik dan kebetulan klien saya itu cukup nurut. Jadi apa yang kita desain, yang memang sudah kita rundingkan di awal tuh nggak ada perubahan lagi pada saat pembangunan. Oke, gitu. mantap. Jadi, dan di sini supaya lebih hangat ya, lantainya dikasih karpet nih. Iya, jadi sempat jadi perdebatan sebenarnya. Gimana? Ini marmernya udah mahal nih. Kenapa ditutup karpet gitu kan? Sebenarnya supaya lebih hangat aja sih, dan memang lebih elegan pasti. Rasanya kayak masuk rumah bener ya kalau pakai Iya, karpet. bener. Dan ini juga ada salah satu ciri khas rumah-rumah American klasik nih. Iya, profil. Pakai profil-profilan seperti ini ya. Benar, semua profilnya kayu. Oke. Gitu, supaya ketahanannya juga lebih awet. Oke, mantap. Kelebihannya kalau nggak pakai gipsum dia kalau kepentok nggak bocel. Bener. Kalau kayu itu kepentok nggak akan masalah gitu. Tapi kalau gipsum kepentok langsung hancur gitu kan. Hancur, repot. Kita lanjut ke ruangan di sebelahnya yuk. Iya. Nah, ini area Ya. komunal yang cukup luas nih. Betul. Ini area main area dari rumah ini. Ada meja makan, ada dapur bersih, lalu ada area living room gitu. Nah, kebutuhan klien aku memang sebenarnya di sini tuh cukup kompak ya. Jadi nggak ada area-area yang terbuang. Semua terpakai secara maksimal. Dan untuk garden di belakang pun kita minimize gitu dengan hanging garden yang memang itu sifatnya sintetis gitu. Oh, oke. Perawatan juga lebih mudah gitu. Yes, jadi belakang nanti kita bahas ya. Ya. Sebenarnya kita kesini dulu. Ini apa nih Kak? Ini dapur bersihnya, Dapur bersih. gitu. Warna tetap putih Pak, dengan ada touch of gold dan memang semua material yang kita pakai itu marmer, nggak ada pakai keramik ataupun material lain. Dan memang di sini aktivitasnya nggak terlalu masif, jadi hanya untuk surfing. Jadi kita bikin semua putih itu nggak ada masalah maintenance ya ke depannya. Bener, gitu. karena nggak ada masak-masak berat di sini. Nggak ada di sini. Nah, dan ini juga konsisten banget desain Amerikannya nih. Iya, jadi kabinetnya. betul, bener harus dipertimbangkan secara matang juga. Misalnya mau pakai dispenser gitu kan, filtrasi air tuh semua akan kita tanyakan di awal Pak. Jadi furniture-nya, look-nya semuanya terintegrasi gitu. Oke, berarti artinya owner harus udah tahu nih ya, Betul. rumahnya mau seperti apa ya? Benar, itu pasti ada satu sesi wawancara antara saya sama klien sebelum layouting gitu Pak. Mantap. Oke, kita lanjut ke ruangan di sebelahnya. Ini Lanjut tadi ya. udah di-mention ya, ini Sudah di-mention, area makan. ya. Oke, Lalu- dan ini apa nih? Nah, jadi area ini nih spesial buat ownernya. Kenapa? Karena mereka itu pasangan suami istri yang memang suka nonton gitu. Jadi akan banyak aktivitas di sini. Jadi dari awal memang sudah termention maunya sofanya besar. Oke. Nah, tapi satu nih Pak, biasa kita kepentoknya apa? Di budget Iya. gitu kan. Kalau sofanya besar dan nyaman, pastinya yang di pikiran saya kan, kulit nih Oke. gitu. Tapi kalau kulit dengan sebesar ini sudah pasti hitungannya ratusan, 2 digit lah. Betul. Gitu kan. Nah, saya punya satu material yang memang selalu saya pakai, nggak ada efek panas, warnanya konsisten, terus habis itu durability-nya cukup stabil gitu. Yang saya sebut durability itu nggak istilahnya pecah sampai berpasir. Nggak rontok deh? Nggak rontok dia gitu. oke. Perawatannya juga gampang. Saya makin penasaran nih, di-spill dong, di-spill apa ini? Jadi material yang kita pakai ini adalah MDTech. Oh, oke. Kalau kalian suka lihat sofa-sofa atau kursi-kursi dalam mobil, nah itu materialnya. Wow, jadi penasaran. Boleh saya cobain Boleh feel-nya? silakan Pak. Silakan. Aduh, ini rasanya ya. Iya. Weekendan, duduk di sofa nyaman, dari MBTech seperti ini, materialnya juga oke, cakep. Nah, untuk para kontraktor, desainer interior, hingga pemilik rumah, nggak perlu bingung lagi jika cari warna dan bahan pelapis. Karena MBTech memiliki banyak varian warna yang bisa dipilih dan dikombinasikan sesuai dengan konsep interior. Udah gitu juga ada beberapa tekstur menarik yang bisa menjadi pilihan kalian. Kalau mau tahu detailnya, kalian bisa lihat di aplikasi MBTech e-Katalog.
Bahan pelapis MBTEK memiliki konsistensi warna di seluruh bahan yang diproduksi. Jadi, jika ada restorasi furniture, kalian nggak perlu khawatir bakal ada perbedaan dengan warna yang sebelumnya. Jadi nggak ada keraguan lagi nih pilih MBTEK. Oh iya, ngomongin soal warna, MBTEK juga memberikan layanan khusus untuk bisa memesan warna khusus. Bagi perusahaan atau kontraktor maupun desainer interior yang ingin menyesuaikan warna furniture dengan warna identitas perusahaan bisa banget nih. Bisa langsung menghubungi MBTEK melalui hotline 021 458 425 98 atau WhatsApp di nomor 0812 1982 2323. Wah, ini sih PW sih kalau weekend nggak kemana-mana juga ya. PW, Pak. Jadi ya. Iya, settingan sofa yang kita bikin memang itu sangat cozy buat living room. Karena itu beda nanti dari spek ukuran, dari material yang kita pakai. Kalau untuk living room tuh harus yang kedalamannya agak dalam, jadi tertopang dengan sempurna ya. Betul. Jadi ciri-ciri sofa nyaman itu pertama ya durable, pasti bikin tenang, terus pas didudukin empuk, terus kita gampang nyari posisi nyamannya ya. Bener. Jadi mau tiduran, mau bersila, semua bisa di sofa Semua gaya ini. bisa nih. Yeah, boy. Oke, kita mau lihat area terbuka di belakang nih. Oke. Nah, kita masuk ke area belakang di rumah ini. Seperti yang saya mention tadi, Pak, nggak terlalu besar. Jadi taman di belakang ini hanya untuk hanging garden. View-nya hijaunya dapet, outdoor-nya dapet. Kalau lagi bosen pakai AC, tinggal buka pintu, fresh air. Dan ada area sitting di sini sekedar untuk bengong, ngerokok, boleh. Gitu. Iya. Ini deckingnya pakai apa nih, Kak? Kita pakai conwood. Jadi sifatnya untuk durability-nya pastinya panjang nih, Pak. Tahan ya. Iya, lebih bertahan lama. Tamannya gitu. juga temanya taman kering nih. Taman kering. Low maintenance banget. Benar. Jadi ini area ini jadi suplai udara ke tiap ruangan kayaknya. Betul. Dan dilihat di sisi belakang ini Ini ada apa area yang saya pakaikan rooster, juga untuk pintu kawat. Karena ini area servis untuk maid dan asisten rumah tangga. Jadi kalau masak baunya itu bisa keluar. Tersirkulasi ya. Betul. Sini ya. Oke, roster ini kayak jemuran nih dibuatnya. Iya. Jadi juga tebakan saya. Iya. Kita masuk lagi. Oke, Kak, ini di lantai 1 ada kamarnya nggak nih? Oh, di sini nggak ada kamar lantai 1 karena memang benar-benar untuk area servis. Oke. Nah, termasuk ada satu ruangan yang mau saya spill itu memang khusus banget untuk tamu-tamunya owner. Datang nih setiap malam dan spend waktunya di sini. Wah, gitu. area apa tuh? Nah, ini nggak kelihatan kan? Ini ada ruangan di sini gitu. Wow. Hampir banyak yang nggak sadar sih di sini ada ruangan. Karena profilnya rapi tuh. Iya. Kayak nyatu ya kalau dari sebelah sana ya. Padahal ini bisa dibuka. Ayo Kak, kita lihat. Ayo, kita apa masuk ini? ya. Ini adalah ruang karaoke dan area minibar karena klien kita itu sudah mention juga di awal, Pak, kalau dia ini suka banget servis teman-teman gitu untuk minum, untuk sekedar nyanyi santai. Oke, jadi area hangout ini ya bareng teman-teman. Bener, area hangout. Jadi dulu mungkin masa mudanya sukanya ke klub gitu kan. Dibawalah ke rumah si klub itu gitu. Cakep ini. Ini proper ya dibuatnya ya. Dindingnya dikasih peredam, jadi ya suara-suara dari sini teredam dengan baik lah. Nah, lampunya juga kita bikin estetik mungkin. Lalu treatment-treatment yang kita pakai baik di belakang kabinet botol-botol ini kita pakai kulit batu. Jadi ini untuk menyiasati onyx sebenarnya. Kalau batu onyx kan cukup mahal. Kalau ini harganya wise banget dan secara look itu mewah banget gitu. Oke, ini cahaya yang berpendar, cahaya luar apa lampu? Cahaya lampu. Lampu ini? Ya. Oh, saya kira ini langsung ke... Bukan. Kalau malam mati dong. Iya juga. Gitu. Jadi ini belakangnya lampu. Oke, area minibarnya asik, keren. Dan di sini lantainya beda nih, pakai... Beda. Kita pakai vinil. Pakai vinil. Jadi kalau untuk area-area yang memang ruangan kita sering banget pakai ya. Istilahnya kalau marmer itu efeknya dingin. Iya, betul. Nah, saya butuh something warm, jadi kita pakai vinil. Keren sih ini. Proper banget ini. Iya. Dan sofanya juga spesial, sesuai ukuran. Custom semua ini ya? Bener, custom semua, Pak. Mantap. Kita bahas ruangan lainnya ya. Oke, next Kak. Next, kita ada ke entrance yang kedua dari rumah ini. Tadi yang kita lihat di luar pertama kali ya. Nah, view dalamnya seperti ini, Pak. Di dalam sini memang awal mulanya itu konsepnya mau ada baby piano. Cuman secara sirkulasi kita cek sepertinya terlalu berat ya. Jadilah kita area pajang. Semacam mini display ya. Kalau ada tamu kerabat yang main tuh bisa lewat sini dan merasakan, wah ini. Wah ya gitu. Terus mau foto-foto OTD kalau sama teman-teman, nah. Iya, bisa duduk-duduk loh di sini. Seperti ini. Nah. OTD dulu. Mantap. Oke, kita lanjut di sebelahnya nih. Saya tadi lihat di samping tangga itu ada area menurun. Oh iya, di bawah sini ini ada kamar mandi untuk tamu, full marmer. Wow. Gitu.
memang untuk tamu dia maunya yang best gitu. Model linear ya kamar mandinya ya. Iya. Bisa kalian lihat ya, ini sebenarnya cukup kompak untuk ukuran rumahnya, tapi ini fungsional banget dan tetap kesannya mewah loh. Di paling ujung nih area shower, full marmer, lantai-lantainya, ada dindingnya, dan ini ceilingnya didesain supaya terlihat melayang ya, bikin pencahayaannya jadi terkesan lebih mewah. Dan tetap warnanya white gold. Konsisten. Konsisten. Cakep. Dan ini seperti biasa di bawah tangga area penyimpanan. Iya, penyimpanan sepatu dan yang lain-lain. Oke. Dan ini kalau bisa kalian lihat tangganya warna gelap ya. Iya. Ini full marmer juga nih. Karena memang untuk tangga itu misalnya warna hitam tuh ada kotor atau something yang bersihin rumah kurang rapih, ini tuh menutupi dosa-dosa lah. Good point. Dosa-dosa rumah lah gitu. Sereling-relingnya juga nih. Iya, jangan lupa di atas ada lampu kristal juga. Oke. Kak Ica, sekarang kita di lantai 2. Lantai 2. Dan ada berapa kamar di lantai 2 ini? Oke, di sini tuh kita ada 1, 2, 3, 4 kamar. Sama 1 kamar itu untuk area bermain. Oke, sekarang kita melihat kamar pertama nih. Iya, kamar pertama mungkin kita bisa lihat kamar anak. Wah, Gitu. udah disesuaikan ya. Jadi terkonsep nih gitu kan. Oke. Kamar anaknya pink dan juga kebetulan memang maminya suka OOTD, dibuatlah corner untuk OOTD anak gitu. Oh, oke. Jadi untuk ngaca satu badan setelah pakai baju gitu kan. Saya kira ini tadi pas di depan pintu, saya kira cermin loh ini. Oh bukan. Kita masih masuk lagi ya? Iya, lemari dress udah gitu dia bisa habis pakai baju ngaca satu badan. Oke. Lalu pada saat pemilihan material pun warna pinknya nih cukup lama diskusinya. Smoke pink gitu. Smoke pink akhirnya yang Smoke dipilih. pink, abis itu pink kalem dan putih. Dan ini dari kamar mandinya sendiri ya. Iya, Dan ini sama ya, konsisten. Konsisten. Semuanya marmer dan di sini masih ada Amerikannya walaupun ini kamar anak. betul. Mantap. Kita lihat kamar kedua. Nah, seperti yang dilihat tadi Kak, kamarnya kan rapih ya? Iya. Gitu, nggak ada yang berantakan. Oh iya, gitu. bener. Sangat, maksudnya tertata rapi dan memang walaupun dihuni, ini sudah dihuni 6 bulan loh, tetap masih estetik. Itu ada. mainannya di mana? Nah, itu pertanyaan bagus gitu. Jadi kita itu benar-benar mengatur kebutuhan ruang. Sampai kita masuk ke ruangan ini, nanti kakak bisa lihat, ini adalah ruang main anak. Nah, Wow, ini area bermainnya sebesar kamar anaknya nih. iya, jadi ruang bermainnya ini memang pertama kita pakai lantainya balik lagi vinil, lalu lemari-lemarinya juga kita bikin close, nggak ada yang pakai kaca karena mainan anak kan warna-warni ya Kak ya. Benar. Terus banyak banget nih kayak gini contohnya masak-masakan, stroller-strolleran itu kan warnanya pop up banget. Betul. Jadi kayak Messi kalau kita tuh nggak bikin satu ruangan khusus untuk area main. Gitu. Mantap. Jadi sebuah solusi ya kalau misalnya kalian punya anak-anak kecil, disiapkan area tersendiri. Di area itu bisa bebas deh anak-anak eksplorasi ya. Bener. Mungkin ini karena syuting aja nih, mungkin agak diberesin dikit. Iya. Aslinya mungkin lebih messy. Berantakan. Mantap, dan di sini juga nggak kalah pentingnya storage-nya harus banyak. Bener, karena kalau kita buka ya, nah itu warna-warni kan. Gitu. Oke, lucu-lucu. Kita lanjut ke kamar. Utama ya. Oke, dan kita mau lihat area kamar tidur utamanya yuk. Seperti apa? Nah, ini poin outstanding di rumah ini ya. Oke. Nah, ini area master bedroomnya. Bisa dilihat dari masuk itu seperti lorong dulu, karena memang layoutnya kita atur untuk banyak penyimpanan dan lemari, Pak. Ini request khusus karena pasangan suami istri yang suka fashion, abis itu memang suka untuk grooming rapi gitu kan, dan nggak mau ada yang berantakan. Jadi kita tuh bener-bener kita fokuskan ke area storage yang banyak di dalam master bedroom. Sebuah solusi nih buat kalian yang punya pakaian banyak dan ingin punya ruangan tersendiri. Hobi koleksi gitu. Hobi koleksi gitu ya. Sampai sini nih. Iya, jadi memang semuanya itu lemari gantung, koleksi tas tuh sangat-sangat kita atur dari awal gitu. Kepakaiannya sebanyak ini udah mirip rumah artis belum? Iya, jadi memang bener-bener rapih gitu Pak. Oke, ini area rias ya? Ya, ini area rias. Jadi ada beberapa masukan juga untuk saya bagi para penonton. Kalau misalnya memang mau terlihat rapih rumahnya dan luas, segala sisi-sisi yang memang harusnya terabaikan itu bisa dimanfaatkan. Ya, buktinya dengan corner kiri kanan kita bisa custom akrilik untuk penyimpanan alat-alat dressing gitu. Kayak misalnya parfum, habis itu jepitan kah atau hair dryer gitu, banyak fungsinya. Yang kecil-kecil ya, betul-betul kecil. Ini juga
tips yang menarik nih, karena biasanya di ujung lemari itu nggak dimanfaatin, dia cuma lemarinya aja gitu. Tapi kalau di sini dia dikasih space khusus, memang sengaja dibuat sedemikian rupa buat nyelipin barang-barang yang kecil-kecil tuh tadi kayak parfum, terus kayak skincare gitu-gitu bisa di sini. Keren. Kemudian kalau buat tetangga online nih Kak, yang ingin punya area mungkin wardrobe sendiri, makeup sendiri, ada tipsnya nggak nih? Sebenarnya konsultan desain ataupun kontraktor itu lebih terbantu kalau kebutuhannya tuh sang klien udah tahu apa. Karena istilahnya kan kita juga banyak project yang kita handle dan kebutuhannya itu berbeda-beda. Gitu. Jadi memang saya butuh, istilahnya kita butuh sumbangsi dari klien juga untuk menyebutkan area spesifik, misalnya koleksi lukisan. Nah, kita butuh tahu lukisannya seperti apa, sebesar apa. Koleksi tas, kadang kan terlihat kayak, kepo banget sih nanya tas ada berapa. Padahal itu memang kebutuhan kita untuk mendesain, Pak. Karena semua itu dimensi dan ukuran yang harus kita perhitungkan dalam menyusun istilahnya gambar kerja dalam lemari gitu. Jadi itu bukan pertanyaan kepo ya? Bukan, gitu. Jadi memang spesifik. Suka simpen nggak kardus-kardus dari tas atau sepatu? Kadang kan ada yang suka koleksi kan, atau dibuang gitu. Kalau misalnya suka ya. Jadi intinya makin spesifik makin bagus. Makin bagus dan makin terintegrasi di rumah. Jadi nggak berantakan. Kayak sayang banget nih, ada contohnya beberapa klien saya juga yang nggak tahu maunya apa. Padahal ini hobi untuk riding, untuk naik sepeda motor gitu, yang sepatunya tuh bootsnya tinggi-tinggi. Tapi karena tidak tersampaikan, jadinya sepatunya tuh berceceran di aisle rumah gitu. Seperti itu efeknya. Kayak kurang terkoordinir gitu. Jadi kalau kalian ingin bangun rumah, makin kalian tahu keperluan kalian itu lebih bagus. Kita kemana nih? Nah, sekarang kita masuk ke area master bednya. Nah, menurut saya spesial banget desainnya. Karena semuanya itu customize. Jadi kebetulan untuk kamar utama ini saya involve cukup banyak dalam proses desain. Jadi klien ini pengennya full wall paneling, lalu ranjangnya pun dia udah maunya seperti ini. Nggak semua orang suka loh ini loh. Tapi memang dia pingin dan spesifik maunya segede ini. Gitu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat si owner banget. Dan saya menambahkan satu titik, yaitu di nakas, atau bedside table. Mungkin bingung kalau misalnya seperti ini, bed head-nya colokannya di mana nih? Nah, nggak mungkin kabelnya menjuntai kan? Nah, semua kabel dan colokan saya masukin di dalam. Jadi di dalam nakasnya ada colokannya ya? Jadi benar-benar kita keluarin output listriknya itu semuanya bikin look-nya tuh rapi. Jadi colokan via nakas. Pantesan saya nggak ada lihat colokan di kiri kanan kasurnya. Di dindingnya kejauhan ya kalau di dinding? Iya, benar. Jadi kita sembunyikan semua di dalam kabinet. Gitu, jadi ini desainnya kan agak melengkung ya Kak, curve gitu ya, kanan kiri. Dindingnya mengikuti keinginan owner karena kasurnya begini, atau dari dindingnya dulu? Iya, sebenarnya awalnya itu kita cuma dikasih seperti ini loh, ranjang yang saya mau. Tapi nggak mungkin plek, kita masukin ranjangnya, belakangnya nggak terintegrate gitu kan. Saya sebagai konsultan memberikan input lebih untuk kita bikin juga curve di setiap sudutnya. Pantesan berkelanjutan ya, namanya nyambung gitu, integrate. Bahasa Indonesianya apa ya? Iya, terintegrasi gitu. Gitu. Sampai dindingnya dibuat ngikutin oval bentuk juga. Kasurnya, saking inginnya ngikutin kliennya nih. Keren Kak. Dan di sini ada bukaan ke bagian depan rumah. Jadi kalau butuh udara segar tinggal dibuka aja, dan nggak hanya di depan, jadi dia cross sampai ke bagian sini. Ini langsung ke area balkon. Ada balkon kecil nih, nggak terlalu besar. Sebenarnya benar-benar private house itu seperti ini Pak idealnya. Jadi benar-benar kebutuhannya kita pikirin. Abis itu benar-benar dari sirkulasi, juga penempatan ruang, secara ideal Hong Shui-nya mungkin memang ada pakai. Itu benar-benar harus kita istilahnya dalam prelim itu kita masukin, gitu loh Pak. Sebenarnya kalau ruangannya mau besar, kita papas aja balkonnya. Betul. Cuman kan memang kliennya suka ngasep, sementara istrinya nggak suka. Nah, perdebatan di situ akhirnya kita simpulkan memakai balkon kecil gitu. Ukurannya nggak terlalu besar karena memang untuk mengakomodir Bapak nih. Kebutuhan Bapak nih. Cakep.
Gitu. Tadi juga di-mention berapa kali Hong Shui itu Feng Shui maksudnya? Iya, Oh, Hong Shui itu Feng Shui. Jadi biasa kalau klien kita memang ada consideration ke sana, karena itu kan hal-hal kepercayaan yang kita nggak bisa abaikan. Betul. Gitu Pak. Kadang kita juga menerima input dari layouting, kita kasih lagi ke suhu Feng Shui. Setelah dapat input sesuai dengan CEO ataupun tanggal lahir, di feedback lagi ke konsultan, baru kita masak dalam desain. Jadi memang itu hal-hal kepercayaan ya Betul. masing-masing lah ya. Iya, Nggak perlu hal-hal ngurusin private kayak gitu. ya. Nah ini kamar sebesar ini ada kamar mandinya. Ada dong. Kamar mandinya ini luxury banget. Wow. Kenapa saya bilang luxury? Karena memang semuanya gold. Habis itu sampai sanitary-nya juga kita pilih yang memang look-nya estetik. Oke, ini kamar mandinya bisa dilihat ada bathtub-nya, kemudian ada area shower-nya, dan itu dipisah oleh partisi ya, jadi tetap basah daerah sana, daerah sini tetap kering. Itu tadi udah home tour ya kita ya dengan Mbak Ica dari Irish Interior. Sekarang saya mau tanya-tanya lebih jauh sama ownernya. Yuk, kita lanjut. Ya, tetangga, kita udah ada di ujung tayangan dan kayaknya kita nggak lengkap nih kalau belum ngobrol sama ownernya nih. Ownernya ini namanya siapa, Kak? Halo, nama saya Steffi. Oke, tetangga salam kenal ya dari Kak Steffi, pemilik rumah ini. Kita tanya soal desain rumahnya nih, Kak Steffi. Ini ada alasan tertentu nggak ketika memilih desain rumah American Classic gitu? Oh, kebetulan saya dan suami memang sukanya desainnya American Classic. Makanya tone di rumah ini tuh monochrome, tapi kita kasih sedikit accent kayu sama tone goldnya biar kelihatan modern juga. Oke, waktu pembangunan itu berapa lama, Kak? Waktu pembangunan kurang lebih 1,5 tahun ya, lumayan cepet sih. Oh, udah sama ngisi sama interiornya? Udah sama isinya, udah lengkap. Oke, jadi sebelumnya rumah yang lama sempat Kakak tempatin, Kak? Oh, nggak sempet. nggak Jadi itu sempet. kayak bangunannya juga cuma 1,5 lantai, terus kayak fasad kita ganti semua desainnya, jadi Oke. kayak 2,5 lantai ya sekarang ya. Oke, jadi yang lama dirobohin total, Kak? Hampir setengahnya sih Pak. Hampir setengahnya. Nah, sebelum renovasi dan pembangunan ulang itu kita cek dulu. Apakah perumahan lama atau bangunan lama dari rumah owner itu bisa menampung kebutuhannya. Nah, kebetulan di rumah yang lama ini nggak bisa. Oke. Jadi kita banyak banget penambahan struktur baru dan memang istilahnya hampir bangun baru lah. Hampir bangun baru. Seperti itu. Oke. Terus Kak Steffi, itu dari proses briefing, mungkin desain, itu bisa diceritain nggak? Kayak gimana sih? Ketika ketemu dengan Kak Ica, itu gimana? Oke, kebetulan aku sama Rica ini emang udah temenan lama sih. Oh, oke. Iya, jadi emang lebih enak aja bahas kayak dari awal kita udah tahu nih desain sama mau gimana rumahnya gitu. Jadi emang nggak menemukan kesulitan apapun sih. Mantap. Ini udah berapa lama nih Kak tinggal di sini? Ini udah 6 bulan Udah 6 tinggal bulan. di sini. Nah, selama Iya. 6 bulan itu gimana rasanya tinggal di rumah yang bisa dikatakan diimpikan ya? Oh iya, happy banget dong pastinya. Oke. Karena emang desainnya ini aku sama suami udah dari awal desain semua dari awal dan tim Irish benar-benar mengaplikasikan semua desainnya dengan baik sih. Jadi saya puas banget. Mantap. Nih mumpung ada Kak Ica nih, udah nempatin 6 bulan. Dari 1 sampai 10, berapa nilainya? 10, 11 bahkan. Soalnya bener-bener puas banget sih. Dan after sales mereka dari tim Irish juga oke banget. Kayak misalkan ada kayak bocor atau apa, mereka cepet banget. Bener-bener cepet langsung gercep gitu. Oke, kalau dari Kak Ica, after sales-nya itu berapa lama biasanya? Kalau after sales itu saya selalu bilang sama semua klien kita, kalau as long itu kerusakannya memang reasonable dan memang dari kita sebagai pekerja jasa, itu kita unlimited. Oke. Tapi kalau itu kerusakannya dari klien, contoh anaknya tendang-tendang temboknya rusak atau mau repaint, ya kita cas jasa dan biaya bahan aja gitu. Oke, Jadi atau faktor alam gitu ya? iya, jadi kita nggak yang abis bangun rumah terus bye gitu, nggak kayak gitu. After sales tuh penting banget sih. Penting Pak. banget ya, Iya. buat jaga hubungan juga ya? Benar. Oke. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih. Kalau tadi nilai secara keseluruhan ya. Nah, secara spesifik, ada nggak area yang paling difavoritkan oleh Kak Steffi? Ada sih, contohnya living room ini kayak karena emang aku kan punya anak juga, jadi kita tuh sering banget di living room ini. Dan menurut aku ini sofanya juga nyaman banget. Jadi ya good choice sih pilih Choice ini. ya? Iya. Oke, mantap nih. Jadi tetangga kalau misalnya butuh sofa yang low maintenance, bisa pakai material dari MBTech seperti ini. Ya,
segitu dulu home tour kita kali ini. Makasih banyak ini Kak Stevi, Thank you, Kak Ica. Makasih juga Pak. Sama-sama. Kalau masih penasaran dengan Iris Interior bisa langsung kontak. IG-nya ada di bawah sini, linknya juga udah saya taruh di deskripsi. Kalau akun rumahnya punya nggak nih Kak? Akun rumah? Akun rumah nggak punya. Nggak main akun rumah. Oke, jadi ini eksklusif kontennya hanya di YouTube Rizky Abadi. Oke, makasih banyak tetangga udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao.